Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji, uji kinerja pada PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2026. Perkenalkan, saya Rijal Abdul Muiz, mahasiswa PPG, Program Studi Pendidikan Agama Islam, mata pelajaran SKI, batch 4 tahun 2025 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Pontianak, dengan NIM 225114364 pada hari ini Selasa tanggal 27 Januari tahun 2026 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Al-Imaroh kelas 7 dengan materi Sejarah Khulafaur Rasyidin. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kalian kabar semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, semangat sekali hari ini ya. Oke, untuk mengawali perjumpaan kita hari ini ya, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Oke, ada yang mau mimpin doa? Silakan. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kefahaman yang baik. Amin. Baik, alhamdulillah. Terima kasih untuk doanya. Semoga pembelajaran hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Oke, untuk selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan mengabsen kehadiran di kelas ini. Untuk hari ini, apakah ada yang tidak masuk? Alhamdulillah, masuk semua. Oke, berarti semuanya masuk ya. Oke, alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, kita nyanyikan dulu lagu wajib nasional ya. Oleh karena itu, mari semuanya kita berdiri sejenak. Baik, ada yang mau mimpin? Ya, Meme, mana Meme? Silakan Mei. Indonesia tanah airku, tanah padaku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku.
Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik anak-anakku yang soleha, sebelum kita masuk ke materi hari ini ya, Bapak akan sedikit mengulas tentang pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya. Baik, Bapak mau bertanya, apa langkah pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika hijrah ke kota Madinah? Baik, Indana. Membangun Masjid Nabawi sebagai pusat ibadah, dakwah, dan pemerintahan. Oke, maksud kasih aplaus semuanya. Ya. Oke, kita kasih tepuk apresiasi untuk Indana. Kita kasih wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama adalah menjelaskan pengertian Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, menguraikan proses pengangkatan dan masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Dan selanjutnya adalah mengidentifikasi peran kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Ya. Baik, sebelum kita masuk ke materi, ya tadi saya sudah menyebutkan tujuan pembelajaran kita. Agar lebih semangat lagi, lebih fokus lagi, kita ice breaking dulu ya. Boleh ya? Boleh. Oke, ice breakingnya yaitu adalah tepuk siku pundak. Ada yang tahu kan? Tahu kan? Ya, yang minggu kemarin kita praktekin tuh ya. Oke, sekarang kita mulai boleh? 1, 2, 3. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, pundak, tangan. Tangan, siku, pundak. Tepuk pundak, tepuk tangan. Oke, alhamdulillah. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke materi. Bapak akan menayangkan video yaitu tentang sejarah Khulafaur Rasyidin ya. Oke, silakan disimak ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang Khulafaur Rasyidin sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad wafat pada tahun 632 Masehi atau tahun 11 Hijriah, terdapat 4 sahabat Rasulullah SAW yang kemudian dikenal dengan sebutan Khulafaur Rasyidin. Siapa saja Khulafaur Rasyidin tersebut? Mari kita bahas bersama-sama. Pengertian Khulafaur Rasyidin atau Al-Khalifah Ar-Rasyidun adalah 4 orang khalifah yang dipercaya oleh umat Islam sebagai penerus kepemimpinan Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat. Khulafaur Rasyidin ini dapat diartikan secara harfiah sebagai para pemimpin yang mendapatkan pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, Nabi tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin politik umat Islam setelah beliau wafat. Beliau tampaknya menyerahkan persoalan tersebut pada kaum muslimin sendiri untuk menentukannya. Karena itulah tidak lama setelah beliau wafat dan jenazahnya belum dimakamkan, sejumlah tokoh Muhajirin dan Ansor berkumpul di balai kota Bani Sa'idah. Mereka memusyawarahkan siapa yang akan dipilih menjadi pemimpin si Muhammad SAW wafat. Mereka merupakan pemimpin yang dipilih langsung oleh para sahabat melalui mekanisme yaitu demokratis.
Musyawarah cukup alot karena masing-masing pihak, baik Muhajirin maupun Ansor, sama-sama merasa berhak akan menjadi pemimpin umat Islam. Namun dengan semangat ukhuwah Islamiyah yang tinggi, akhirnya Abu Bakar terpilih. Umar dikenal seorang yang pandai dalam menciptakan peraturan, karena tidak hanya memperbaiki, bahkan mengkaji ulang terhadap kajian kebijakan yang telah ada. Khalifah Umar bin Khattab juga telah menerapkan prinsip demokratis dalam kekuasaan, yaitu dengan menjamin hak yang sama bagi setiap warga negara. Khalifah Umar terkenal seorang yang sederhana, bahkan ia membiarkan tanah dari negeri jajahan untuk dikelola oleh pemiliknya, bahkan melarang kaum muslimin memilikinya, sedangkan para prajurit menerima tunjangan dari Baitul Mal, yaitu dihasilkan dari pajak. Khalifah selanjutnya adalah Utsman bin Affan. Nama lengkapnya ialah Utsman bin Affan bin Abdul As bin Umayyah dari pihak Quraisy. Ia memeluk Islam lantaran ajakan Abu Bakar dan menjadi seorang sahabat dekat Nabi. Melalui persaingan ketat dengan Ali, tim formatur yang dibentuk oleh Umar bin Khattab akhirnya memberi mandat kekhalifahan kepada Utsman bin Affan. Masa pemerintahnya adalah yang terpanjang dari semua khalifah di zaman Khulafaur Rasyidin, yaitu 12 tahun. Tetapi sejarah mencatat tidak seluruh masa kekuasaannya menjadi saat yang baik dan sukses bagi beliau. Para pencatat sejarah membagi masa pemerintahan Utsman bin Affan menjadi dua periode. 6 tahun pertama merupakan masa pemerintahan yang baik dan sejahtera, dan 6 tahun terakhir adalah merupakan masa pemerintahan yang buruk dan banyak pemberontakan. Salah satu faktor yang menyebabkan banyak rakyat kecewa terhadap kepemimpinan Utsman adalah kebijaksanaannya mengangkat keluarga dalam kedudukan tinggi. Tetapi itu pun masih belum tentu benar adanya. Semua hal tersebut hanya dugaan dari masyarakat kala itu. Adapun prestasi yang terpenting bagi Khalifah Utsman adalah menulis kembali Al-Quran yang telah ditulis pada zaman Abu Bakar, yang pada waktu itu disimpan oleh Hafsah binti Umar. Manfaat dibukukan Al-Quran pada masa Utsman adalah menyatukan kaum muslimin pada satu macam mushaf yang seragam ejaan tulisannya. Yang kedua yaitu menyatukan bacaan, kendati pun masih ada perbedaannya, namun harus tidak berlawanan dengan ejaan mushaf Utsmani. Menyatukan tertib susunan surat-surat menurut tertib urut yang kelihatan pada mushaf sekarang ini. Yang terakhir yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Peristiwa pembunuhan Utsman mengakibatkan kegentingan di seluruh dunia Islam yang waktu itu sudah membentang sampai Persia dan Afrika Utara. Pemerintah yang waktu itu menguasai Madinah tidak punya pilihan lain selain Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Waktu itu Ali berusaha menolak, tetapi Zubair bin Awam dan Tolha bin Ubaidillah memaksa beliau, sehingga akhirnya Ali menerima baiat mereka, menjadikan Ali satu-satunya khalifah yang dibaiat secara massal. Karena khalifah sebelumnya dipilih melalui cara yang berbeda-beda, Ali memerintah hanya 6 tahun. Selama masa pemerintahannya, ia menghadapi berbagai pergolakan. Tidak ada masa sedikit pun dalam pemerintahannya yang dikatakan stabil. Demikianlah cerita singkat sejarah Khulafaur Rasyidin, para pemimpin mulia yang melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW dalam membangun dan menyebarkan ajaran Islam. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari perjalanan hidup mereka dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, baik, kita telah selesai melihat video pembelajaran. Oke, dari video yang kamu lihat barusan, ya, saya mau bertanya, ada berapakah Khulafaur Rasyidin, penerus Nabi? Ya, Meme, silakan. Masya Allah, oke, betul sekali. Oke, kita kasih apresiasi dulu ya, kita kasih tepuk apresiasi. Kasih, kasih, wow, keren, wow, keren. Selanjutnya Bapak akan sedikit menjelaskan tentang apa yang tadi ada di video, ya, itu tentang sejarah Khulafaur Rasyidin. Nah, yang pertama itu tentang pengertian Khulafaur Rasyidin. Ya, jadi Khulafaur Rasyidin itu adalah 4 khalifah pertama, ya.
setelah wafatnya Rasulullah SAW yang memimpin umat Islam dengan adil dan mengikuti ajaran Islam dengan benar. Nah, mereka itu adalah sahabat-sahabat dekat yang dekat dengan Nabi yang diangkat sebagai Khulafaur Rasyidin. Karena apa? Karena mereka itu terkenal jujur, bijaksana, dan mencintai kebenaran. Salah satunya adalah khalifah pertama, yaitu adalah Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar itu dikasih gelar atau diberi gelar oleh Rasulullah SAW, yaitu sebagai asidik. Ya. Asidik itu artinya jujur atau yang membenarkan. Ya. Untuk khalifah kedua, ya, yaitu adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu. Beliau dijuluki Umar bin Khattab atau sering dikatakan Umar Al-Faruq. Ada yang tahu kenapa beliau dijuluki Umar Al-Faruq? Nah, karena beliau ini adalah salah satu khalifah yang paling tegas, ya. Makanya terkenal itu adalah pedangnya Umar karena saking tegasnya. Ada yang mengatakan bahwa kami merindukan kepemimpinan Umar. Karena apa? Karena pemimpin Umar itu adalah salah satu pemimpin yang kasarnya yang paling cinta sama rakyatnya, paling adil, ya. Itu beliau sampai keliling ke rumah-rumah setiap malam, ya, menyamar sebagai rakyat biasa untuk melihat kehidupan masyarakat atau warganya itu seperti apa, gitu loh. Untuk selanjutnya adalah Sayyidina Utsman bin Affan, ya. Utsman bin Affan adalah sahabat Rasulullah yang kaya raya dan dermawan, ya. Dia salah satu sahabat Nabi yang paling kaya, ya. Dia tidak segan-segan untuk mengeluarkan hartanya untuk membantu Rasulullah untuk menebarkan agama Islam. Oke, untuk selanjutnya ini yang terakhir adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karena wajah, ya. Ini adalah khalifah cerdas ini, khalifah ini, ya, Ali bin Abi Thalib ini, ya. Untuk selanjutnya itu prestasinya yaitu adalah menjadi rujukan ilmu pengetahuan hukum Islam bagi umat Islam, menegakkan prinsip keadilan, kebenaran meskipun menghadapi konflik, ya. Oke, dari beberapa sifat, ya, dari Khulafaur Rasyidin ini, dari 4 Khulafaur Rasyidin ini, yang bisa kita teladani yaitu adalah yang pertama, apa? Jujur dan dapat dipercaya. Kedua, sabar dalam menghadapi ujian. Yang ketiga, bersifat adil dan bijaksana. ya, yang keempat, Berani membela kebenaran. selanjutnya yang terakhir. Mengutamakan kepentingan umat. Nah, ya, kita berharap kepada pemerintahan kita yang sekarang ini bisa mengimplementasi itu loh, ya, sifat-sifat dan sikap dari para Khulafaur Rasyidin. Baik, sekarang Bapak akan memberikan LKPD yang selanjutnya kalian diskusikan bersama kelompok masing-masing, ya. Nanti Bapak kasih 1 karton, nanti kamu jabarin atau tulis. Yang pertama adalah tentang proses pengangkatannya Khulafaur Rasyidin, ya. Yang kedua, masa kepemimpinan. Dan yang ketiga adalah peran kepemimpinan. Nah, nanti ini kalian diskusikan bersama teman-teman kalian sesuai dengan materi yang sudah nanti Bapak bagikan, dan ada juga beberapa referensi di buku, ya. Oke, untuk kelompok 1 ya. Oke, didiskusikan, ya. Bentar ininya nih. Oke, diskusikan, ya. Kertas sudah belum ya? Kamu udah kertasnya udah? Terakhir kelompok 4. Nanti setelah berdiskusi, kalau udah selesai, kita presentasikan di depan. Per kelompok, ya.
Cari pertanyaan tadi yang udah saya buat, cari di buku, bisa juga yang di materi yang tadi udah saya bagiin. Ya, kamu tinggal ini aja, cari ya di tengah-tengah aja sini nih. Oke, itu tentang proses pengangkatan Khulafaur Rasyidin. Kamu ke bagian siapa ini? Kubar Asidik ya. Untuk selanjutnya masa kepemimpinan, terus tulis di sini juga peran kepemimpinannya, Rasyidin kepemimpinannya apa sini ya. Kalau udah selesai, nanti setelah itu kamu langsung presentasiin di depan. Ini bagus kan? Baik, gimana diskusi kelompoknya udah selesai semua? Sudah. Oke, alhamdulillah kalau udah selesai. Sekarang kalian presentasikan per kelompok. Nah, nanti setelah presentasi, setiap kelompok harus mengajukan pertanyaan kepada kelompok yang sedang presentasi ya. Oke, dimulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq aku meskipun Rasulullah telah wafat. Inti perannya pemimpinan yang tegas dan konsisten dalam prinsip agama. Ada pertanyaan? Saya. Mengapa ketegasan Abu Bakar justru penting untuk menjaga persatuan umat Islam? Baik, kami akan jawab. Ketegasan Abu Bakar penting untuk menjaga persatuan umat Islam karena beliau menghadapi masa krisis setelah wafat Nabi. Ia memerangi kaum murtad, menindak penolakan zakat, dan menegakkan kewajiban syariat tanpa kompromi. Oke, untuk selanjutnya untuk kelompok 2 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan sejarah Khulafaur Rasyidin Sayyidina Umar bin Khattab. Pertama-tama, proses pengangkatan. Umar diangkat menjadi khalifah melalui wasiat Abu Bakar yang disetujui oleh para sahabat. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Mengapa kebijakan Utsman sangat penting bagi umat Islam hingga saat ini? Sikap Umar bin Khattab mencerminkan pemimpin yang adil karena beliau menegakkan hukum tanpa membedakan status, bahkan kepada keluarganya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang Khalifah Utsman bin Affan. Inti peran, pemimpin yang visioner dan mengutamakan persatuan masa kepemimpinan. Utsman memimpin selama 12 tahun 644 sampai 656 Masehi. Masa kepemimpinannya dikenal dengan pembukuan Al-Quran dalam satu mushaf. Ada yang mau bertanya? Mengapa kebijakan Utsman sangat penting bagi umat Islam hingga saat ini? Baik, kami akan menjawab. Kebijakan Utsman bin Affan sangat penting bagi umat Islam hingga kini karena beliau menyeragamkan mushaf Al-Quran, mencegah perbedaan bacaan yang bisa memecah umat. Ia juga memperluas wilayah Islam, memperkuat administrasi pemerintahan, serta membangun fasilitas umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sejarah kepemimpinan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, nama saya Mazifara Pratiwi. Saya Raisita Indana Zulfa. Saya Zalea Kairina. Saya Melati Rahma. Saya Isnani Latifatul Umi. Saya Septiani Firza. Kami akan langsung memulai presentasi dengan diawali oleh proses pengangkatan. Ali diangkat menjadi khalifah melalui bait umat Islam setelah wafatnya Utsman bin Affan. Pengangkatan ini terjadi dalam situasi umat Islam yang sedang mengalami konflik internal. Masa kepemimpinan Ali memimpin selama 5 tahun, yaitu tahun 656-661 Masehi. Masa kasus tinggi. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apa tantangan terbesar Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin? Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, kami akan jawab. Tantangan terbesar yang dihadapi Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin adalah perpecahan internal umat Islam setelah wafatnya Utsman. Ia harus menghadapi konflik politik. Dari kami kelompok 4. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Tepuk apresiasi. Kasih O, kasih W. Baik, ada yang mau menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini? Saya, Pak. Ya, baik, silakan. Pembelajaran tentang Khulafaur Rasyidin mengajarkan pentingnya kepemimpinan yang berlandaskan iman, keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab. Teladan para khalifah memberikan nilai-nilai positif yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Masya Allah, keren. Tepuk tangan. Terakhir, biar tambah semangat belum kita tutup ya. Tepuk apresiasi terakhir untuk Nangra. Nah, ya siap. 1, 2, 3. Tepuk apresiasi. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Baik, alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh kelompok yang sudah berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, untuk selanjutnya ya, sebelum saya tutup ya, saya ingin bertanya dulu ya. Menurut kalian siapa sih pemimpin atau Khulafaur Rasyidin yang paling berpengaruh? Ada yang mau jawab? Siapa? Oke, silakan Kaisya. Menurut saya, kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq paling berpengaruh karena beliau memimpin pada masa paling genting setelah wafatnya Nabi. Ia menumpas kemurtadan, menegakkan kewajiban zakat, dan menjaga kesatuan umat. Ketegasannya menjadi fondasi stabilitas politik dan keagamaan, sehingga Islam tetap kokoh dan dapat berkembang pada masa khalifah berikutnya. Masya Allah, keren. Oke, alhamdulillah, terima kasih untuk pembelajaran hari ini ya. Semoga kalian bisa mengambil ilmu dan memanfaatkannya ya. Untuk selanjutnya di pertemuan selanjutnya nanti kita akan mempelajari tentang dinasti Abbasiyah ya. Jadi kalian jangan lupa nanti sebelum nanti pertemuan selanjutnya kalian baca-baca dulu materi tentang dinasti Abbasiyah. Dan nanti untuk minggu depan juga nanti ada presentasi kelompok lagi ya tentang dinasti Abbasiyah ya. Oke, untuk apresiasi kalian karena hari ini sudah luar biasa sekali ya. Mari kita tepuk apresiasi untuk kita semua. Tepuk apresiasi. Kamu keren. Kamu hebat. Luar biasa. Pembelajaran hari ini saya ucapkan terima kasih. Untuk selanjutnya, baik.
Ada yang mau mimpin doa? Boleh, Meme, silakan. Sebelum mengakhiri pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.